kita bicara Pamekasan hari ini. Pamekasan akan ulang tahun yang ke-490 dan itu kalau dari sisi waktu sudah lebih tua dari kita, gitu ya. Lebih tua dari yang ada di sini. Oke. Nah, Mas Suhada ini usianya berapa? Saya 22. 22 sudah nikah? Belum. Kalau Mas Lutfi? Saya 25. 25. Oh, selisih 3 tahun ya. Ini sudah nikah? Sudah. Ya, oke. Dari pendengar Kemafis ini Mas Suhada yang masih belum nikah. Maksudnya masih ada kesempatan untuk ya. Masih selalu terbuka kesempatan. Saya bantu promosi gitu. Oke. Kita bicara Pamekasan. Secara umum dulu tentang apa sih yang selama ini Anda amati tentang perkembangan Pamekasan? Bisa dari Mas Lutfi dulu coba. Ya. Secara umum ya, sejak Anda misalnya, dalam 3 tahun terakhir ini apa yang Anda amati dari Pamekasan? Sebetulnya kalau berbicara Pamekasan itu termasuk kota yang paling dinamis saya kira kalau dibandingkan dengan kota-kota yang ada di Madura. Sehingga dari beberapa persoalan-persoalan yang terjadi, baru selesai persoalan itu, baru datang persoalan-persoalan yang baru. Nah, sebetulnya hari ini juga ada positif negatif terhadap pemerintah Pamekasan tadi. Yang dimaksud dinamis itu maksudnya ada persoalan, muncul lagi persoalan yang disuarakan ke publik. Ya, gitu maksudnya. Ya. Dan hal itu sebetulnya juga terlalu over sih kalau bagi kami. Kenapa? Karena memang kita lihat sendiri beberapa gerakan-gerakan mahasiswa yang dilakukan di Pamekasan itu sendiri tidak klimaks begitu. Yang saya katakan tidak klimaks, isu-isu yang dikembangkan dan dikawal oleh teman-teman mahasiswa kebanyakan itu adalah isu-isu yang tidak berbau sosial. Hanya terkait soal isu-isu kasus dan semacamnya. Dan saya Kasus-kasus hukum. Ya, kasus hukum dan semacamnya. Kalau bagi kami kan kalau memang kasus hukum itu kan lebih clear nantinya advokasinya kan dilitigasi begitu, orang atau di bawah kejaksaan dan lain-lain. Dan melihat kondisi seperti ini sebetulnya saya cukup berhasil begitu terhadap kondisi yang Pamekasan seperti ini. Kenapa? Dari beberapa tragedi yang terjadi di Kabupaten Pamekasan itu sedikit banyak akan disorot oleh para investor yang mau masuk ke Kabupaten Pamekasan, sehingga ada beberapa investor yang mau masuk ke Pamekasan karena tragedi yang seperti ini di Kabupaten Pamekasan malah tidak jadi yang mau investasi di Kabupaten Pamekasan itu sendiri. Padahal bicara terkait persoalan suntikan dana atau investor dari luar Kabupaten Pamekasan ini itu sangat dibutuhkan oleh Kabupaten Pamekasan. Mengingat ketika ada banyak investor yang masuk di Kabupaten Pamekasan juga akan semakin banyak membuka lapangan pekerjaan yang ada di Kabupaten Pamekasan itu sendiri. Oke, jadi adanya banyak kegiatan yang dalam tanda kutip dinamis itu terus menyebabkan banyak investor yang enggan datang ke Pamekasan. Oke, saya dari Mas Suhada dari GMNI. Jadi untuk Pamekasan sendiri dari GMNI, kita itu 2 tahun terakhir ini menyoroti ada 2 sudut pandang. Pertama kita itu pandang dari pemerintah sendiri, kemudian yang kedua kita lihat dari si masyarakat sendiri. Kita ketahui bersama 2 tahun terakhir Kabupaten Pamekasan banyak sekali mendapatkan reward ataupun penghargaan yang itu sangat mendukung untuk Pamekasan agar dikenal oleh dunia ataupun dikenal oleh kabupaten yang lain. Cuma di satu sisi yang lain, ketika kita itu melihat kondisi yang terjadi di masyarakat bawah, jadi banyak masyarakat itu yang tidak mengalami ataupun tidak merasakan efek daripada penghargaan yang dapat oleh pemerintah tersebut. Contoh kecil, 2 tahun terakhir kami itu juga getol mengawal kasus-kasus lebih-lebih tentang tata niaga tembakau itu. Hingga saat ini masih belum selesai urusan kita tentang masalah kesejahteraan para petani. Karena hingga saat ini para petani tembakau sangat mengalami kerugian yang luar biasa. Itu faktornya apa? Faktornya yang pertama bisa dari pemerintah, yang kedua juga bisa dari petaninya sendiri. Makanya kemarin itu kita konferensi yang ke-9 dengan tema mengusung masa depan pertanian kita itu punya win solution sebenarnya agar petani itu dapat meningkatkan kesejahteraannya.
kami itu mendatangkan Prof. Maman, beliau juga praktisi pertanian nasional, dengan memberikan pelatihan-pelatihan, pembimbingan serta advokasi terhadap petani-petani. Dan sebentar lagi insya Allah kita itu akan deklarasi kelompok petani peternak mandiri yang langsung itu ruang lingkupnya ke nasional. Oh gitu. Nanti itu tani tembakau juga yang mandiri itu? Itu tidak hanya tembakau, seluruh pertanian. Oh, seluruh pertanian. Baik Artinya bawang. mungkin ada pengalihan, sebagian tidak lagi ke tembakau. Ya. Gitu. Oke. Dan juga tidak hanya itu, karena perda ataupun peraturan-peraturan tentang niaga tembakau itu sampai saat ini masih belum clear. Karena dari eksekutif sendiri ataupun dari Pemkab juga dengan DPRD itu masih belum menemui kesinambungan. Oke, kita bicara adanya perda tadi. Perda sekarang kemarin menolak tentang undang-undang Omnibus Law dan kemudian tentang perda. Di satu sisi menginginkan perda begini, di satu sisi kemudian ada undang-undang Omnibus Law begitu. Nah, nanti gimana itu cara mengkomparasikan agar supaya ini Pamekasan maju dalam perspektif Mas Suhada, dalam perspektif GMN itu gimana? Jadi kalau kita itu mau menselaraskan antara Omnibus Law yang memang sumbernya dari pusat dengan perda yang dibuat oleh pemerintah kabupaten, jadi kita itu juga harus tahu situasi dan kondisi masyarakat kita saat ini. Iya. Karena kita itu kalau dipresentasikan rata-rata lebih dari 60% masyarakat Pamekasan itu adalah petani. Jadi itu. Jadi fokus kita memang perda-perda tentang pertanian itu harus diatur betul dan itu memang harus selalu berpihak kepada petani. Oh, gitu. Karena kemarin itu yang bermasalah tentang masalah harga tembakau itu sampai saat ini kan masih belum selaras. Misalnya begini, di pasal 79 misalnya 74 ya, pasal di Undang-Undang Omnibus Law misalnya tentang perizinan jika kemudian 2 kali pemerintah daerah dikasih peringatan dan kemudian tidak dijalankan maka diambil alih oleh pusat gitu. Nah, itu kan seharusnya dengan adanya itu bisa dikomparasikan agar supaya menekan pusat, agar supaya pemerintah daerah memberlakukan tentang undang-undang tata niaga tembakau seperti yang diinginkan oleh GMNI. Di satu sisi Anda menolak undang-undang Omnibus Law, di sisi lain Anda membutuhkan itu, gimana gitu? Nah makanya kan kita itu menolak bukan karena semua undang-undang itu bermasalah. Ya. Cuma ada poin-poin penting yang bermasalah. Nah kalau kita itu ditekannya dari GMNI poin-poin yang bermasalah karena jelas Omnibus Law itu pada pasal 42 itu kebanyakan itu lebih berpihak terhadap tenaga kerja asing ataupun investor-investor asing. Kemudian yang kedua itu pasal 42 itu ayat 1, 2 dan seterusnya itu lebih berpihak kepada pemodal daripada pekerja atau buruh. Sehingga kalau bahasanya Soekarno kita itu akan jadi budak di negeri sendiri begitu. Kalau jadi budak itu kan berarti menjadi pekerja enggak? Jadi budak itu ya kita jadi pekerja ataupun kita itu terikat aturan-aturan yang tidak menguntungkan ataupun tidak sesuai dengan kinerja kita. Oke. Saya mohon maaf ya, secara pribadi ingin jadi pemodal apa ingin jadi pekerja? Saya ingin jadi pemodal. Karena saya itu kenapa cita-citanya ingin menjadi pemodal karena saya ingin menyerap pengangguran. Sekaligus membantu kaum marhen bahasanya anak-anak ini. Kalau jadi pemodal dengan undang-undang itu gimana nanti? Ya pastinya kan kalau kita jadi modal dengan undang-undang itu sebenarnya itu aturan, cuma kita itu kan bisa membangun keselarasan ataupun kita itu membangun chemistry antara pekerja dan pemodal. Nah, chemistry itu yang belum ada ya. Oke, Mas Lutfi, gimana nanti ini mengkomparasikan? Anda di satu sisi berbicara soal lingkungan, tetapi di sisi lain tadi soal pasal itu yang bahwa bisa diambil kewenangannya oleh pusat itu bisa menyebabkan usungan ide-ide PMI di bulldozer dari pusat. Gimana itu? Kalau kita kan sudah kita jelaskan bahwa dalam hukum yang kita tempuh untuk menolakkan Omnibus Law ini selain untuk meminta presiden untuk membuat hukum yaitu membuat judicial review. Yang harus kita pahami adalah judicial review itu kan bukan membatalkan, tetapi menghapus beberapa poin ataupun ayat yang ada dalam undang-undang Omnibus Law. Jadi terkait persoalan kawalan kami yang di Kabupaten Pamekasan berbicara terkait persoalan lingkungan hidup itu tetap kita jalankan.
Ada berapa pasal nanti yang diusulkan di Kalau itu masih belum selesai keseluruhan, tapi Hmm. kalau memang kalau kajian kami dari PMI terutama yang dari PP itu kemarin, yang paling kita bahas terkait persoalan undang-undang cipta kerja itu terkait persoalan buruh, terkait persoalan lingkungan, perhutanan dan juga pendidikan. Itu ada berapa pasal itu kira-kira? Kalau itu masih belum dikalkulasikan. Tapi kalau kemarin kalau di lingkungan hidup, kalau bagi kami itu ada sekitar 9 pasal terkait lingkungan hidup yang bagi kami itu kontroversi. Begitu. Yang diantara pasal-pasal itu yaitu penghapusan hak gugat dari masyarakat. Yang hal itu sebetulnya sangat penting. Kenapa bicara hak gugat masyarakat itu sangat penting? Karena masyarakat itu kalau dari dalam undang-undang nomor 9 nomor 32 tentang usaha lingkungan hidup itu lingkungan hidup itu bagian dari hak asasi yang harus didapatkan oleh masyarakat itu sendiri. Bagaimana cara kita mendapatkan hak asasi tentang usaha lingkungan hidup? Hak gugat dari masyarakat saja dicabut di dalam undang-undang omnibus law. Dari 9 pasal itu ada kemungkinan bertambah masih. Iya bisa jadi begitu. Oke, jadi ini sudah sebenarnya di satu sisi bukan menolak keseluruhan Iya. terhadap undang-undang omnibus law, tapi ada beberapa pasal yang bermasalah. Kalau dari sisi proses betul semuanya sepakat ya untuk dari sisi proses gitu. Oke, saya pengen nanya aja dulu sementara. Anda sekalian ini berdua mengikuti tentang isu-isu omnibus law itu sejak kapan? Apa sejak disahkan atau kemudian berapa hari sejak mau disidangkan? Ya. Kalau saya sih sebetulnya bicara terkait persoalan omnibus law itu sudah dari bulan September 2019. Berbicara terkait persoalan pada waktu itu undang-undang RUU yang banyak mau disahkan oleh DPR itu. Ada undang-undang minerba, ada undang-undang PSBB, ada undang-undang PKPK dan lainnya. Sebetulnya kan juga rumusan dari pemerintah pusat sudah sejak itu sudah jauh sebelum tahun 2019 terhadap soal undang-undang omnibus law. Sehingga memang ada informasi tentang persoalan omnibus law itu terkait persoalan pasal-pasal yang memang kontroversi. Meskipun pada waktu itu memang para aktivis itu masih belum mendapatkan bocoran draft RUU dari omnibus law. Karena draft RUU omnibus law itu kan banyak bocor ketika pada waktu penyerahan dari eksekutif terhadap legislatif di bulan kemarin. Di bulan kemarin. Kalau Mas Wanto ini sejak kapan ini mulai? Kalau saya itu mengamati itu memang sejak tahun 2019 juga, tapi bulannya saya juga sudah lupa. Itu kan awalnya ketika berbarengan antara RUU KUHP, RUU Omnibus Law itu ataupun Cipta Kerja, kemudian ada RUU Perhutanan, itu kita sudah mengamati itu semua. Nah kami itu yang lebih fokus lagi ketika itu Presiden pada waktu itu mengatakan bahwa pembahasan RUU Cipta Kerja yang klaster ketenaga kerjaan itu akan ditunda karena mau fokus terhadap pandemi, itu kita yang betul ataupun fokus lagi untuk mengikuti proses RUU Cipta Kerja ataupun Omnibus Law. Ternyata disahkan juga. Ternyata disahkan tidak sesuai dengan. Nah ini yang bisa memunculkan kenapa kita harus memprotes. Ya iya. Ya. Oke, kita break lagi ya. Itu kan sebenarnya juga menguntungkan bagi pihak masyarakat agar nantinya kesejahteraan masyarakat lebih dipandang lagi ataupun lebih diperhatikan lagi oleh